Bismillahirrahmanirrahim. Istijal itu tergesa-gesa, ya, terburu-buru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan, dan perlahan-lahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan bahwa terburu-buru, ya, istijal itu adalah dari setan, sedangkan perlahan-lahan, ya, tenang gitu ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita, ya, dilarang, ya, untuk tergesa-gesa, ya, atau terburu-buru di dalam mengerjakan sesuatu. Sampai Rasulullah SAW pun melarang ketika seseorang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah itu dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi harus tenang. Meskipun iqamah sudah dikumandangkan, tidak boleh lari-lari, tidak boleh cepat-cepat, harus berjalan dengan tenang. Kemudian ketika kita masuk ke masjid, apa yang kita dapati di situ? Ketika imam rukuk, ya kita ikut rukuk. Kalau imam sujud, ya kita ikut sujud. Jadi tidak perlu sampai kan kadang-kadang gedebuk-gedebuk gitu ya, ingin mendapatkan mungkin rukuk bersama imam, ya, seperti itu. Itu tidak boleh. Termasuk juga dilarang tergesa-gesa di dalam mengerjakan sholat. Artinya dia tidak tumak ninah di dalam sholatnya itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka ini kalau tidak tumak ninah di dalam sholatnya itu adalah sejelek-jelek pencuri. Itu adalah pencuri sholat. Sholatnya itu terburu-buru, ya. Jadi tidak tenang, tidak tumak ninah. Itu dilarang. Ya. Bahkan juga dilarang kita itu membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, dengan cepat-cepat. Jadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan maksudnya, ya. Seperti itu. Dan beberapa amalan yang lain. Yang jelas bahwa Rasulullah mengatakan terburu-buru itu dari setan. Sedangkan perlahan-lahan, ya, tenang itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibedakan Pak ya antara tergesa-gesa dengan bersegera, ya. Kalau bersegera itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Segera kita bertobat, segera mengerjakan amal soleh dan lain sebagainya, ya. Tapi ini adalah terburu-buru di dalam melaksanakan sesuatu. Kita ambil contoh, ya, istijal, terburu-buru yang menjadi pintu masuknya setan ke dalam diri manusia ini dan akan menimbulkan banyak sekali kerusakan, ya. Apa itu? Di antaranya adalah terburu-buru atau tergesa-gesa, ya, di dalam menerima atau menyimpulkan suatu berita, ya, atau informasi. Ada berita, ada informasi, kita menerima, kemudian kita tergesa-gesa di dalam menyimpulkan suatu berita itu. Itu juga tidak boleh, tidak bagus. Jadi siapapun kita itu pasti pernah menerima berita, ya, baik berita yang baik ataupun berita yang buruk, ya. Berita yang menyangkut diri kita ataupun berita yang menyangkut diri orang lain, ya. Maka, ya, atau kadang-kadang berita itu hanya sekedar gosip saja, ya. Nah, di dalam menerima berita ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita tidak berhati-hati, ya, di dalam menerima dan menyikapi sebuah berita, maka yang timbul adalah kerusakan, ya. Timbul serangkaian kemungkaran, mungkin suudzon, mungkin akan menimbulkan permusuhan atau percekcokan, bahkan sampai mungkin pembunuhan, ya. Kalau sampai berita itu tidak
diperiksa kembali, ya. Belum tentu benar, ya. Atau mungkin istilahnya itu hanya sekedar gosip atau baru praduga dan lain sebagainya, sehingga di dalam mensikapinya Allah Subhanahu wa taala ini membimbing, ya, orang beriman agar tidak sampai mereka ini terburu-buru, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini adalah, ya, supaya kita tidak istijal tadi, ya, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam menilai atau menyimpulkan sesuatu berita tadi itu, yaitu hendaklah dia ini meneliti terlebih dahulu setiap berita yang datang dari siapapun, ya. Jadi wajib bagi setiap orang yang menerima berita untuk meng-cross check kebenaran berita atau informasi tersebut, ya. Terlebih lagi kalau misalkan berita itu datang dari orang yang fasik, ya. Orang yang fasik itu adalah seorang muslim yang suka atau akrab dengan perbuatan-perbuatan dosa besar. Maka itu harus lebih, ya, istilahnya itu diperiksa lagi, ya, tabayun lagi, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, ya. Fatabayyanu, maka periksa dengan teliti, cross check berita itu benar apa enggak, dari mana sumbernya, kemudian ditanyakan, ya, diteliti, ya. Itu kalau orang fasik membawa berita, ya. Di dalam menjelaskan ayat ini, ya, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Allah memerintahkan kaum mukminin untuk memeriksa secara teliti berita yang dibawa oleh orang fasik, dan hendaklah berhati-hati dalam menerima berita tersebut supaya tidak memberikan hukuman atau keputusan hanya dengan dasar informasi sepihak. Ini bahaya loh Pak, informasi ini bahaya. Kalau misalkan disampaikan si fulan telah melakukan ini, padahal enggak, kemudian langsung ditelan begitu saja, diterima, ya. Langsung kita membenci, suudzon, kemudian dan sebagainya. Itu bahaya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Dan begitu dulu yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, para ulama, ya. Di sini disebutkan misalkan apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz, ya, diriwayatkan bahwa ada seorang yang mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dia datang dengan membeberkan kejelekan orang lain, ya. Kemudian Umar berkata, kalau kamu mau, kami akan periksa dahulu berita dari kamu. Kalau kamu mau, tak periksa dulu berita dari ini. Kalau kamu ternyata berdusta, maka kamu termasuk dalam ayat ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Tetapi kalau kamu ternyata benar informasimu itu, maka kamu termasuk dalam firman Allah, hammazim masya'im binamim, ya, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Kalau memang benar yang kamu sampaikan, si fulan itu buruk begini begitu, memang benar, kamu termasuk orang yang suka menebarkan fitnah, termasuk dalam surat Al-Qalam ayat 11 ini. Tapi kalau kamu mau, saya akan memaafkan kesalahan kamu, kata Umar bin Abdul Aziz. Lalu orang tadi mengatakan, saya memilih dimaafkan wahai Amirul Mukminin, dan saya berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Ini akhlak, ya, seorang ulama, ya, karena Umar bin Abdul Aziz ini dia sebagai Amirul Mukminin, tapi beliau juga seorang yang alim, ya. Orang yang alim, orang yang sangat hati-hati sekali beliau, ya. Maka ketika ada orang menyampaikan informasi kepada beliau, tidak langsung diterima sama beliau. Kalau kamu mau,
saya periksa dulu berita dari kamu ini, ya, yang kamu sampaikan kepadaku tentang beritanya si fulan itu begini. Kalau kamu tak cek dulu, tak periksa dulu berita dari. Kalau kamu ternyata dusta, maka kamu termasuk dalam ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Tapi kalau memang apa yang kamu sampaikan itu benar, maka kamu termasuk dalam firman Allah, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela dan kesana kemari menghamburkan fitnah, suka ngadu domba. Atau kalau kamu mau, aku maafkan kesalahanmu, maka dia takut. Wahai Amirul Mukminin, saya memilih dimaafkan saja dan saya berjanji, ya, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk selama-lamanya, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita harus begitu, Pak. Kalau ada informasi si fulan tuh begini, jangan langsung diterima, ya. Kenapa? Karena bisa jadi berita itu tidak benar. Atau bisa jadi berita itu dia hanya mendengar dari orang lain juga yang tidak benar, ya. Maka dicek, di cross check, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari ayat ini pula, ya, kalau berita seorang muslim yang fasik saja harus diteliti terlebih dahulu, maka terlebih lagi kalau berita itu datang dari orang-orang yang tidak beriman, ya. Maka harus lebih bersungguh-sungguh dalam ngeceknya, ya. Karena memang Allah katakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Dalam surat Al-Baqarah 120, ya. Jadi kalau berita dari orang fasik, orang muslim yang banyak berbuat dosa, ya, itu harus dicek beritanya. Apalagi kalau berita itu dari orang yang di luar Islam, harus lebih dicek lagi. Yang kedua, tidak boleh suudzon, ya, langsung suudzon, tergesa-gesa dia, ya. Begitu menerima berita si fulan begini, langsung dia ini terima, kemudian dia berprasangka buruk, ya. Jadi jangan sekali-kali berita tentang orang lain yang belum jelas kebenarannya tersebut menjadikan dia itu, ya, membenci atau menaruh suudzon kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, ya, atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi tidak boleh berprasangka buruk kepada saudaranya sama muslim. Dia mendapatkan informasi si fulan telah melakukan perbuatan dosa ini, maksiat ini, telah ini, jangan berprasangka buruk dulu. Jangan-jangan ini orang yang tidak suka sama si fulan sehingga dia menjatuhkan kehormatannya, merusak kehormatannya. Ya, di cross check dulu kalau mau, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita langsung tergesa-gesa percaya kemudian langsung kita berprasangka buruk, ya. Ingat Nabi mengatakan iyyakum wadh-dhon fa innadh-dhonna akdzabul hadis, ya. Jauhilah prasangka buruk, suudzon itu. Karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, ya. Ucapan paling dusta itu adalah prasangka.